Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Semuanya sehat ya? Sehat. Apakah masih semangat? Masih. Coba kita tes. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, pada pembelajaran kali ini ya, di kelas 7 ini kita akan belajar tentang materi persamaan linear ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya Adi ya. Tolong dipimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita menghadap dahulu. Kita mulai. Sudah selesai. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kali ini lancar ya. Sebelum masuk pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Langsung angkat-angkat saja yang saya panggil. Yang pertama, Nadi Ilham, Hadir Pak. Almaira Naila, Aprilia Trinai, Apil Chandra, Arya Ferdinanda, Ashifa Afrili, Dylan Cleo, Eka Swastika, Febri Agesti, Lanit Prima, Maulidatus Zakia, Muhammad Daniel, Muhammad Zakir, Raisya Naila, Rizky Aditya, Felix Firmansyah, Ferensa, Ferlinta, Vika Rania, Zulfi Aulia. Oke, semuanya sudah hadir ya, tidak ada yang tidak masuk kali ini. Oke, anak-anak, kita akan masuk ke materi namanya persamaan linear ya. Kalian buka bukunya halaman 90. 90 mana ya? Ini babnya persamaan linear. Oke, persamaan linear itu ya hubungan dari dua besaran. Jadi kita nanti akan mempelajari dua buah benda, di mana nanti akan ada satuannya atau besarannya ya. Tiap benda itu akan ada besarannya. Misalkan ini ada dua buah benda. Yang pertama itu uang koin ya, uang koin ya. Ini contohnya seperti ini, uang koin ratusan. Yang kedua kita pakai permen. Nah gini, kita akan membandingkan dua buah benda, permen dan koin. Nah dari sini nanti permen dan koin ini akan kita masukkan ke dalam sebuah kotak ya. Sambil dibayangkan ya, permen sama koin kita masukkan ke dalam kotak. Kotaknya itu kita tidak tahu berapa jumlah permen dan jumlah koinnya. Nanti ada 4 orang anak yang akan mengambil. Di sini contoh ada ini, ada Yudi, kemudian Yuni, yang terakhir Tommy. Ini bisa diganti namanya ya. Ini hanya contoh aja 4 orang anak. Nah, dari 4 orang anak ini akan mengambil secara acak ke dalam kotak yang berisi permen dan uang koin. Ternyata setelah diambil, si Tini tadi dia mendapatkan 3 buah permen, 3 permen dan 2 uang atau 2 koin. Yudi mendapatkan 5 permen dan 3 uang koin. Kemudian Yuni 2 permen dan 4 koin. Lalu yang terakhir Tommy mendapatkan 1 permen dan 10 uang koin. Jadi saat mengambil acak satu genggaman itu terambilnya seperti ini ya. Jadi tiap anak bisa beda-beda. Kenapa kok kita harus mempelajari persamaan linear? Tujuannya adalah agar kita bisa memisalkan. Persamaan linear itu memisalkan ya. Jadi permen sama koin itu kita misalkan dengan istilah atau dengan variabel berbentuk lain ya. Biasanya kalau dalam matematika itu kita ambil variabel x dan y ya. Contoh
kita ambil contoh permennya sebagai X, kemudian uangnya atau koinnya sebagai Y. Maka kita dapat menuliskan ya di sini ya, 3 permen dan 2 koin. Berarti cara menuliskannya berbentuk persamaan linear berarti menjadi 3X ditambah berapa? 2Y ya. Permennya jadi X, uangnya jadi Y. 3X ditambah 2Y. Kemudian yang lebih berarti 5X tambah 3Y. Yang berikutnya 2X ditambah 4Y. Yang terakhir, jika 1 berarti X-nya tidak ditulis ya, berarti langsung X ditambah 10Y, sehingga didapatkan hasil seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Kemudian kita buat contoh soal ya. Oke, saya akan menimbang permen dan koin. Di sini ada sebuah timbangan. Ini misal di sini saya isikan 3 buah koin dan 2 buah permen. Yang sini saya isikan 1 koin dan 3 permen. Ini contohnya. Kelihatan ya belakang ya. Jadi 3 koin dan 2 permen. Yang sini 1 koin dan 3 permen. Setelah saya timbang ternyata sama, beratnya sama. Ya, tidak ada yang saling berat. Kalau sama berarti dia ada tanda persamaannya. Berarti cara menuliskannya, misalkan ini tadi ini Y ya, yang permen X, berarti 2 permen 2X ditambah 3Y. Yang ini permennya dulu ya, 3X ditambah Y. Kalau sama, maka tandanya adalah sama dengan. Berarti persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 3X ditambah Y. Ya. Pak, bagaimana kalau pertimbangannya berat sebelah, misalkan berat yang kanan, berarti tandanya iya, tanda caplok ya, ini 3X ditambah Y. Dan sebaliknya kalau beratnya ke kiri, maka tandanya menjadi lebih dari. Kalau ini kurang dari ya, ini lebih dari. Kita akan diskusi kelompok ya. Nah, saya akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Kelompoknya mau pilih sendiri apa mau dipilihkan? Dipilihkan? Iya, Pak. Oke. Kalau memang dipilihkan, yang kemarin sudah saya share di grup WA, itu kelompoknya ya. Sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada 5 kelompok ya. Terbentuk kelompok ya dari sini. Coba yang kelompok 1 yang mana tadi? Sebelah mana? Ini kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, saya akan bagikan LKPD ya, lembaga kerja per kelompok. Silakan diamati terlebih dahulu ya. Nanti satu kelompok mengerjakan satu tugas itu ya. Ada 2 soal. Pertama kalian beri nama kelompoknya, di sini nama siswanya ya. Kemudian kelasnya, terus hari sekarang, hari sama tanggal. Di situ ada soal. Yang pertama, sebuah timbangan digunakan untuk membandingkan berat permen dan uang logam pecahan 100 rupiah dan sebagainya ya. Nanti kalian disuruh menyebutkan seperti yang saya contohkan tadi ya. Itu ada tandanya, timbangannya lebih berat mana ya. Kemudian yang nomor 2 itu ditulis persamaan linearnya ya. Jika berat sebutir permen X gram dan
dapat 100 rupiah dan seterusnya ya. Jadi nanti coba kalian diskusikan sama kelompoknya sambil bertanya apabila kalian nanti tidak paham. Oh, baik, kan ini toh. Ya, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adi, samping saya Langit, sampingnya lagi Rasa, sampingnya lagi Aira. Saya serahkan kepada Aira untuk menjelaskan. misalkan Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil kinerja kami. Nomor 1, timbangan ini dan Yudi lebih berat yang Yudi karena memiliki 5 permen dan 2 perak. Nomor 2, timbangan Tommy dan Yuni. Timbangan Tommy lebih berat karena memiliki 10 perak dan timbangan Yudi memiliki 2 permen dan 4 perak. Nomor 3, timbangan Yuni dan Yudi. Timbangan Yudi lebih berat karena memiliki 5 permen dan 3 perak. Sedangkan timbangan Yuni memiliki 2 permen dan 4 perak. Nomor 4, timbangan Timi dan Tommy. Timbangan Timi dan Tommy memiliki berat yang sama. Mungkin itu saja yang bisa kelompok saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Oke, anak-anak ini lagi ya presentasi dari kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya. Sudah sangat jelas di sini dijelaskan apabila lebih beratnya sebelah kanan maka tandanya akan mengarah ke kanan ya. Ada kurang dari, kalau ke kiri berarti lebih dari ya. Ini kemudian yang nomor 4, karena sama beratnya maka tandanya adalah sambungan. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kita berlanjut nanti di materi berikutnya, di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.